Liko dan kawan-kawan datang ke pegunungan Tenggu untuk mencari Pokemon Six Heroes yang sering menampakkan dirinya di daerah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya mereka kerap diganggu oleh berbagai jenis Pokemon yang tinggal di sana, mereka akhirnya mendapatkan petunjuk mengenai Kleavor dengan mengikuti jejak cakar yang ditinggalkan di pohon ataupun bebatuan yang dilewati oleh Pokemon Six Heroes tersebut. Dengan berbekal petunjuk itu, Liko dan kawan-kawan semakin yakin Kleavor berada di dekat hutan dan melanjutkan pencarian sampai mereka mendapatkan Pokemon Six Heroes itu. Setelah berjalan beberapa menit, mereka pun menemukan bekas cakaran lainnya di sebuah bebatuan, menandakan Kleavor pernah melewati tempat ini. Dot yang mengecek bekas jejak itu pun menemukan kepingan batu berwarna hitam, di mana dia pernah melihat benda yang sama saat melakukan perjalanan ke sini. Dan setelah dipikir-pikir, ternyata bentuknya mirip dengan yang punya Kleavor, yang mana Pokemon itu memiliki sisik berwarna hitam di sebagian tubuhnya. Propriet pun mengapresiasi analisis Dot, mengatakan bahwa Kleavor seringkali mengasah kampaknya sehabis bertarung, supaya senjatanya semakin tajam, dan mereka pun menyimpulkan bahwa keping batu itu memang berasal dari Kleavor. Liko dan teman-temannya kini semakin yakin mereka berada di jalan yang benar, dan melanjutkan perjalanan untuk mencari anggota Pokemon Six Heroes yang tersisa tersebut. Sesampainya di depan air terjun, mereka mendapati jalan yang buntu dan minta bantuan Terapagos untuk mencari jalan. Sampai kemudian batang pohon jatuh dari atas, dan Kleavor yang bersembunyi di balik air terjun langsung belah batang pohon itu, serta menampakkan dirinya di hadapan Liko dan teman-temannya. Melihat Pokemon Six Heroes yang berdiri tegak di hadapan mereka, membuat Liko dan kawan-kawan sedikit terkejut. Tak menyangka Kleavor berani menampakkan dirinya. Sementara Sazare menyempatkan diri untuk mengambil foto Pokemon Six Heroes tersebut, menyapa dengan ramah untuk pertemuan mereka yang kesekian kalinya. Setelah itu, Terapagos dan Kleavor saling berhubungan, yang menandakan memang itu Pokemon Six Heroes yang mereka cari-cari. Tak lama kemudian, Lapras tiba-tiba keluar dengan sendirinya dari dalam Pokeball. Nampaknya sangat marah sekali dengan Kleavor. Begitu pula dengan Kleavor yang sepertinya tidak suka dengan Lapras, membuat mereka terheran-heran karena sebagai anggota tim, Pokemon-Pokemon tersebut seharusnya bersahabat baik. Setelah mengingat kembali bekas cakar yang ada, mereka pun menyadari bekas cakar itu sangat mirip dengan luka yang ada di tubuh Lapras, yang kemungkinan luka tersebut dibuat oleh Kleavor itu sendiri. Jadi tidak heran jika kedua Pokemon itu saling benci satu sama lain, karena mereka memang pernah bertarung sebelumnya. Tanpa berlama-lama, Lapras pun melancarkan Water Gun yang bisa ditangkis oleh Kleavor dengan melancarkan Stone Edge. Kapten Pikachu pun segera bertindak dengan menggunakan Thunder Punch untuk menghancurkan serpian es yang hampir menimpa teman-temannya. Menyadari pertarungan ini akan menjadi sangat merepotkan, maka Propriet pun menyuruh mereka untuk segera menyingkir dari tempat ini. Lapras pun berhasil menerobos pertahanan Kleavor yang melompat menghindar dan mendaratkan serangannya. Lapras kemudian mencoba menindihnya, akan tetapi Kleavor bisa mengatasinya dan berupaya menyerang balik lagi. Sambil bersembunyi di balik batu, ini pertama kalinya mereka melihat pertarungan antar sesama Pokemon Six Heroes. Namun Kleavor nampaknya sangat diuntungkan, karena seiring dengan berjalannya pertarungan, maka kampaknya akan semakin tajam. Selain itu, kekuatan dan kecepatannya juga akan semakin meningkat. Saat mereka menyaksikan pertarungan yang semakin menegangkan, dan dikala Lapras dan Kleavor hendak melancarkan serangannya, tiba-tiba saja kedua Pokemon itu berhenti bertarung, dan malahan saling berjabat tangan. Liko dan kawan-kawan yang melihatnya pun kebingungan lagi. Sedangkan Propriet mengira ini hanyalah pertarungan salam persahabatan antar sesama teman. Roy melihatnya menjadi semakin kagum dengan Pokemon Six Heroes, menyadari mereka adalah Pokemon yang sangat keren. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan tujuannya, yang dimana Liko dan kawan-kawan ingin mengajak Kleavor untuk ikut dalam perjalanan menuju ke Rakua, demi mendampingi Terapagos untuk bisa sampai ke tempat yang disebut surga tersebut. Pokemon Six Heroes lainnya telah bergabung bersama dengan mereka, yang tujuannya adalah agar mereka bisa bertemu lagi dengan Lucius, sesuai dengan perjanjian mereka. Liko pun berusaha untuk meyakinkan Kleavor untuk bergabung bersama mereka, meminjamkan kekuatannya untuk bisa sampai ke Rakua. Setelahnya, Kleavor pun mulai berpikir-pikir dulu, sembari Lapras meyakinkan untuk ikut saja dengan mereka. Namun tak disangka-sangka, Kleavor justru menolak penawaran itu dan melarikan diri ke dalam air terjun. Setelah Lapras masuk ke dalam Pokeball,
Liko dan kawan-kawan sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Clever. Menyangka bahwa Clever tidak mau bergabung dengan mereka. Namun mereka sama sekali tidak mau menyerah dan akan mencari Clever lagi untuk meminta jawabannya. Jika Clever bisa menembus air terjun tersebut, maka kemungkinan ada sesuatu yang tersembunyi di belakangnya. Sehingga mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam sana. Roy yang mengeceknya menemukan jalan masuk menuju ke sebuah gua. Menduga itu adalah tempat persembunyian Clever. Dan mereka pun saling bahu-membahu untuk bisa masuk ke dalam gua itu. Sesampainya di dalam, Liko dan kawan-kawan menemukan bekas cakar di sekelilingnya, yang kemungkinan Clever sedang melatih kemampuan bertarungnya di dalam gua ini. Namun mereka tetap tidak mengerti mengapa Clever rela berlatih sendirian dalam waktu yang cukup lama, dan sama sekali tidak berkeinginan untuk mencari teman-temannya. Beberapa menit menjelajahi gua, Hisuian Growlithe tiba-tiba kabur mengejar Pokemon kelelawar, mendorong Fropriet dan Sazare untuk ikut mengejarnya juga. Sementara Liko dan teman-temannya milih jalan lain yang mengarah keluar dan menemukan hutan bambu di hadapan mereka. Di situ mereka pun melihat Clever yang sedang menebas bambu. Tidak ingin kehilangan kesempatan untuk berbicara dengan Pokemon Six Heroes itu, maka mereka pun mengurungkan niatnya untuk mencari Fropriet dan lebih memilih untuk memperhatikan Clever saja. Melihat dari apa yang sedang dilakukannya, serta banyaknya bambu yang terpotong-potong, mereka pun berasumsi bahwa Clever sedang berlatih. Namun Clever yang menyadari sedang diperhatikan oleh Liko dan kawan-kawan, langsung menantang mereka untuk bertarung dengannya. Liko dan kawan-kawan pun tahu bahwa Clever hanya ingin mengetes kemampuan mereka, sehingga mereka pun mempersilahkan Pokemon-Pokemonnya untuk menghadapi Clever. Liko dan teman-temannya pun memerintahkan Pokemon-Pokemonnya untuk melancarkan serangannya secara bersamaan, yang mana Clever mampu menangkis semua serangan itu dengan sangat mudah. Mencoba cara lain, maka Liko dan kawan-kawan pun memerintahkan Pokemonnya untuk menyerang dari jarak dekat. Namun kenyataannya itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap Clever, yang lagi-lagi bisa menahan serangannya dan melancarkan serangan balik dengan ganasnya. Saking kuatnya serangan itu akan berakibat fatal jika sampai terkena, sehingga mereka pun harus berhati-hati agar jangan sampai kena serangan Clever. Floragato, Crocalor, dan Quaxwell pun melancarkan serangannya lagi secara bergantian, yang kemungkinan akan melemahkan pertahanan Clever jika dilakukan secara terus-menerus. Setelahnya Clever pun melarikan diri ke dalam hutan bambu, dengan Liko dan kawan-kawan yang langsung bergegas untuk mengejarnya. Crocalor dan Quaxwell akan menyerang lewat bawah, sementara Floragato akan menyerang dari arah atas. Namun meskipun mereka sudah merencanakan semuanya dengan sangat matang, kenyataannya tidak semudah dengan apa yang dikatakan, karena Clever dapat menghindari serangan dari arah bawah tersebut, dan juga mengantisipasi kedatangan Floragato yang menyerangnya dari atas. Ketika Floragato dan teman-temannya dalam keadaan tersungkur, Clever pun menusuknya serta memberikan damage yang lumayan terhadap Pokemon-Pokemon tersebut. Kini mereka pun mulai menyadari bahwa Clever sama sekali tidak berniat untuk kabur, melainkan memang mancing mereka untuk masuk lebih dalam ke hutan bambu ini. Clever menggunakan bambu yang ada di sekitarnya sebagai kuntungan, dengan mengandalkan pandangan yang tajam, serta pantulan suara yang ditimbulkan oleh bambu itu, sehingga dia pun dapat mengatasi setiap serangan. Menyadari kondisi yang tidak menguntungkan, Liko dan kawan-kawan pun merintahkan Pokemonnya untuk mundur. Namun Clever mengantamkan kampaknya ke tanah, membentuk lingkaran di sekelilingnya, mencegah mereka untuk bisa keluar dari dalam hutan bambu. Liko dan kawan-kawan yang tidak bisa kabur kemana-mana, maka mereka pun terpaksa harus menghadapi Clever di tempat ini, meskipun sangat susah sekali untuk mendaratkan serangan. Ketika Roy merintahkan Crocalor Flame Charge, seiring dengan suhu tubuhnya yang semakin panas, tiba-tiba saja bambu yang ada dekatnya meledak karena terkena dampaknya. Roy menyadari akan hal ini, memerintahkan Crocalor berkeliling sambil melancarkan Flame Charge. Kakeknya pernah mengatakan jika udara yang terperangkap di dalam bambu dipanaskan, maka udara itu akan meledak dari dalam. Ini juga membuat Clever menjadi kebingungan, karena pantulan suara bambu mulai tidak beraturan, memungkinkan bagi Quaxwell dan Floragato untuk mendaratkan serangan. Kini mereka bisa bertarung dengan leluasa, semuanya berkat ide cemerlang yang dimiliki oleh Roy. Namun dalam sekejap saja, Clever melompat ke atas batu, dan melarikan diri dari tempat tersebut. Sementara itu, Fropriet dan Sazare berusaha mencari Liko dan teman-temannya, menemukan jalan keluar menuju ke tempat pertarungan. Begitu sampai di luar, mereka melihat Clever yang melompat dan berupaya lari dari kejaran Liko dan teman-temannya. Namun mereka tidak akan biarkan hal itu terjadi,
dan nyuruh Pokemon-Pokemonnya untuk mengepung Cleavor. Cleavor yang mulai terdesak, maka dia pun menggunakan move andalannya, yaitu Rock X, untuk menjatuhkan musuh-musuhnya itu, membuat Liko dan teman-temannya menjadi semakin ngeri sekaligus kagum dengan kekuatan Pokemon Six Heroes itu. Ini berarti Liko dan teman-temannya berhasil memojokkan Cleavor, yang tinggal sedikit lagi bisa mereka kalahkan. Oleh karenanya, ketiganya pun sepakat untuk sama-sama mengaktifkan Terastal Pokemon. Setelah Floragato dan kawan-kawan mendaratkan serangan yang mengenai telak Cleavor, nampaknya Pokemon itu hampir saja tumbang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Cleavor menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk mengalahkan Floragato dan kawan-kawan, mengubah mereka menjadi normal kembali. Setelah pertarungannya selesai, Cleavor sangat terkesan dengan pertempuran itu, apalagi terhadap Liko, yang sangat mirip dengan tuannya Lucius. Liko dan kawan-kawan kemudian merawat Pokemon-Pokemon mereka yang terluka sampai pulih kembali. Dan ketika Cleavor hendak pergi, dia menyuruh mereka untuk mengikutinya. Setelah keluar dari hutan bambu, mereka melihat pemandangan yang sangat menakjubkan, di mana di seberangnya terlihat pegunungan Oni. Disinilah Cleavor memecahkan sebuah batu, yang di dalamnya tersimpan Ancient Pokeball. Setelahnya dia menggunakan kekuatannya untuk memperlihatkan masa lalu, ketika dirinya masih belum menjadi anggota Pokemon Six Heroes. Pada saat itu, penduduk setempat berupaya menghakimi Cleavor yang diduga menjadi biang masalah di kediaman mereka. Namun Lucius berdiri tegak melindunginya, menyatakan Pokemon itu sama sekali tidak bersalah, membebaskannya dengan syarat agar jangan pernah mendekati wilayah ini lagi. Namun begitu dibebaskan, Cleavor yang tidak percaya dengan manusia tiba-tiba menyerang Lucius, yang untungnya Lapras keluar dari dalam Pokeball untuk melindunginya, meninggalkan bekas luka di dadanya. Lucius mengerti apa yang dirasakan oleh Cleavor, dan daripada menggunakan kekuatannya hanya untuk mengamuk saja, maka dia pun mengajak Cleavor untuk bergabung dalam petualangannya untuk mencapai tempat yang disebut sebagai Rakua. Setelah mempertimbangkan keputusannya dan tidak ingin lagi berurusan dengan penduduk yang kerap menyiksanya, maka Cleavor pun memilih untuk bergabung bersama Lucius, masuk dengan sukarela ke dalam Ancient Pokeball. Setelahnya Lucius pun berjanji mereka akan segera menemukan Rakua, dan penglihatan itu pun berakhir. Sazara yang baru pertama kali mengalami hal ini menanyakan apa yang dilihatnya barusan, dengan pria yang menjelaskan bahwa itu adalah kenangan masa lalu yang dimiliki oleh Pokemon Six Heroes, dan hanya akan muncul ketika mereka berdekatan dengan Terapagos. Tapi yang menjadi pertanyaannya sekarang, siapa orang yang bernama Ristal yang dipanggil oleh Lucius tadi? Sebagaimana Cleavor yang bertemu dengan Lucius, maka Pokemon Six Heroes itu pun masuk juga dengan sendirinya ke dalam Pokeball, mempercayakan Liko dan teman-temannya untuk membawanya ke Rakua. Profriet dan Cesare pun yakin bahwa selama ini Cleavor telah menunggu seseorang yang dapat dipercaya yang bisa membawanya ke tujuannya. Dan selama dalam penantiannya itu, Cleavor menghabiskan waktunya untuk berlatih, agar dia dapat menjadi lebih kuat ketika bertemu dengan orang tersebut. Setelahnya Cesare yang cukup puas dengan hasil foto yang dia ambil, maka dia pun berpamitan dengan Liko dan teman-temannya, berjanji tidak akan mempublikasikan foto Terapagos maupun Cleavor, berharap mereka bisa bertemu lagi di kemudian hari. Sehabis itu, Profriet mengajak mereka untuk segera kembali ke kapal Berpasagi. Keesokan harinya, Liko sangat puas melihat Pokemon Six Heroes yang telah dikumpulkannya, sampai akhirnya mendengar suara ketukan jendela yang berasal dari Skauka-Billy, Pokemon kepunyaan neneknya, yang rupanya kembali pulang untuk bertemu dengan cucunya, menyampaikan informasi yang telah ditemukannya.